Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembacaan kita dari kitab Mukhtasar fi Ahkam Siyam. Dan terakhir kita sampai ke perkataan musannif hafidhahullah ta'ala, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan puasa ya. Dan kita membahas yang ketiga ya. Baik. Kalau cuma setengah jam, insya Allah ini Ana yang baca sampai nanti jelang waktu zuhur. Baik. Yalhaqu bil akli wasyurbi ma fi ma'nahuma fayabtur as-sha'imu biha wa dzalika kal ibril maghdiyati. Ya, yalhaq itu adalah yang mengikuti hukumnya makan dan minum. Maka juga membatalkan puasa. Jadi memang itu bukan makan dan minum, tapi hukumnya seperti makan dan minum. Contohnya apa? Contohnya kal ibril maghdiyati, seperti infus ya. Kalau kita tanya dokter kan dalam infusan itu kan sudah terkandung makanan dan minuman yang mengenyangkan. Makanya orang sakit itu berhari-hari ya nggak makan pun karena dia ada infusannya, maka dia bisa tetap tidak lapar ya, tetap kuat karena di dalam infusan itu mengandung makanan dan minuman. Sehingga kalau orang puasa, ya dia tidak boleh diinfus karena infusan itu membatalkan puasa. Li'annahu yastaghni biha anit ta'ami ya. Karena infusan itu mencukupi dia dari makan. Artinya orang yang diinfus itu, kalaupun nggak makan cukup ya, karena infus itu mengandung makanan dan minuman. Wa kadza haqnud dami yafturu bihi as-shaimu li'anna ad-dama khulasatut ta'ami wasyarabi. Begitu pula transfusi darah ya. Transfusi darah itu juga menyebabkan orang yang puasa batal puasanya karena darah itu khulasah, intisari ya, mengandung makanan dan minuman ya. Jadi dua hal yang membatalkan puasa, yang pertama adalah infusan, ya infus. Kemudian yang kedua adalah transfusi darah. Itu juga membatalkan puasa. Lakinnal ghaliba fi man yahtaju ilal ibril maghdiyati au ila haqnid dami fa innahu maridun yubahu lahul fitru ya. Akan tapi biasanya orang tuh kalau butuh kepada infusan atau butuh kepada transfusi darah, maka sesungguhnya orang tersebut lagi sakit ya, yang dibolehkan baginya berbuka. Jadi namanya orang sakit ya memang afdolnya nggak usah puasa, sehingga ya nggak masalah diinfus ataupun ditransfusi darah, karena umumnya orang yang butuh kepada infus dan transfusi darah adalah orang yang sakit, sehingga dia boleh tidak berpuasa. Baik, kita i'rab dulu. Yalhaqu ini fil mudhari ya, fil mudhari bil akli jar majrur wasyurbu ma'tuf ke wasyurbi ya afwan, ma'tuf ke al-akli, ma ini sebagai fa'ilnya, fa'il dari yalhaqu. Kemudian fi makna jar majrur, humanya mudhaf ilaih, fayafturu ya, fa-nya harfu jar bisyartin. Ya, kemudian yafturu ini sebagai fi'il mudhari marfu, as-shaimu fa'ilnya. Kemudian biha jar majrur. Wa dzalika kal ibril maghdiyati. Wawnya istinaf, dzalika isim isyarah sebagai mubtada, kal ibri jar majrur, al maghdiyati na'at. Ya, na'at dari al ibri. Nah, jar majrurnya ini sebagai khobarnya dzalika. Li'annahu ya, lamnya harfu jar, anna harfu taukid wa nasbin, haknya ismu anna, yastaghni ini fil mudhari ya, fil mudhari, fa'ilnya kembali kepada as-shaim. Kemudian jumlah fil fa'il dari yastaghni ini jadi khobarnya anna. Biha jar majrur, kemudian anit ta'ami ini juga jar majrur. Baik. Wakada ya, wakada haqnud dami ya, pokoknya istinaf. Kada ini adalah kafnya ini huruf jar, da isim isyarah. Kemudian dia sebagai khobar muqaddam, kemudian haqnu ini mubtada muakhar ya. Kemudian ad-dami mudhaf ilaih, yafturu fil mudhari, as-shaimu fa'ilnya. Li'anna ya alamu harfu jarin, anna harfu taukid wa nasbin, ad-dama ismu anna, khulasatu khobarnya anna. At-ta'ami mudhaf ilaih, wasyarabi
wawunya huruf ataf ya, asyarabi ma'tuf ke at-ta'ami. Baik. Lakinna ini ya harful istidrak ya, dia temannya inna, maka al-ghaliba ini adalah isimnya lakinna. Baik. Fiman ini jar majrur, yahtaju fi'il mudhari, fa'ilnya kembali kepada man ya. Ilal ibri adalah jar majrur, al-maghdiyati na'at, au ila hakni au harfatin ila hakti jar majrur, ad-dami mudhafun ilaih, fa innahu ya fa'nya ya boleh istinad, boleh ataf, inna harfu taukin wa nasbin, haknya isimnya inna, maridun khobarnya inna marfu ya. Nanti jumlah dari fa innahu maridun jadi khobarnya lakinna, Yubahu lahul fitru, yubahu fil mudhari mabni lil majhuli ya. Lahu jar majrur, al fitru ya naibul fa'il. Baik. Ammal ibrul mukafahatu lil maradi ya fala yafturu biha as-shaimu sawa'un kanat fil waridi awil adli li'annaha laysat aklan wala syurban wala fi ma'na al-akli wasyurbi lakinnal ihtiyata bis-shaimi an yu'akhkhara ila al-laili. Adapun suntikan obat ya. Kalau suntikan obat, jadi orang sakit nih, disuntik obat, maka tidak membatalkan orang yang berpuasa. Sama saja apakah suntikannya itu di urat nadi ataupun di otot ya. Karena sungguhnya obat itu bukanlah makanan, bukan pula minuman, dan bukan pula yang bermakna makan dan minum. Akan tetapi untuk berhati-hati bagi orang yang berpuasa, ya hendaknya diakhirkan sampai malam. Jadi kalau bisa disuntiknya malam, maka itu lebih baik lagi. Baik. Amma di sini namanya harfu tafsirin ya atau tafsirin. Al-ibru ini sebagai mubtada. Al-ibru mubtada. Kemudian al-mukafahah ini adalah naatnya. Lil maradi ini jar majrur. Fala yafturu. Ya fa'nya harfu jawab syartin dari amma. Kemudian la-nya adalah harfu nafyin. Yafturu fil mudhari marfu. Biha jar majrur. As-shaimu adalah sebagai fa'ilnya. Baik. Kemudian sawa'un kanat ya. Sawa'un kanat fil waridi, sawa'un nanti dia isim kana ya. Muqaddam atau ya sebentar. Afwan, kanat ini isimnya nanti ke al-mukafahah ya. Sawa'un ini dia bisa sebagai khobar mubtada, kemudian mubtadanya dibuang. Asalnya hada sawa'un kanat fil waridi, ini sama saja apakah dia di urat nadi, maka kanat isimnya kembali ke al-mukafah obat. Fil waridi jar majrur awil adli ma'tuf ya, ma'tuf ke al-waridi. Kemudian li annaha alam harfu jarin anna harfu taukidin, haknya sebagai isimnya inna. Laisat ya, laisat ini adalah fi'il madhi naqis, isimnya kembali ke al-mukafahah ya, al-mukafahah. Aklan khobarnya laisat. Kemudian laisat aklan jumlahnya jadi khobarnya anna. Ya. Baik. Wala syurban wa harfatin la nafiyatun. Syurban ini ma'tuf. Syurban ma'tufnya ke aklan. Wala fi ma'nal akli wasyurbi ya, walanya al harfatin la nafiyatun fi harfu jarin makna majrur. Al akli mudhafun ilaih wasyurbi adalah ma'tuf ke al akli. Lakinnal ihtiyat lis-shaimi, lakinna ini adalah harful istidrak temannya inna. Maka al-ihtiyaton isim lakinna ya, ismu lakinna lis-shaimi jar majrur sebagai khobarnya lakinna ya, jar majrur sebagai khobarnya lakinna. An yu'akhkhara an harfu masdarin wa nasbin, yu'akhkhara fi'lun mudhari'un mansubun bi an, tanda nasabnya fathah. Kemudian naibul fa'ilnya adalah al-ibr ya, suntikannya diakhirkan, ila laili jar majrur. Baik. Ini pembatal yang ketiga ya. Kemudian pembatal yang keempat ya, ar-rabi'u syammul bukhuri aliman amidan yafturu bihi as-shaimu wa huwa qawlu katsirin minal fuqaha'i li anna lahu nufudan ila dimaghi ya. Syammul bukhur ya, mencium bukhur. Bukhur itu apa namanya itu yang asap-asap ya. Asap gaharu ya. Kan orang Arab tuh suka bikin bakar kayu gaharu kemudian ada asapnya. Itu menciumnya itu nggak boleh ya. Kalau dia tahu dan sengaja itu membatalkan puasa.
Dan itu adalah pendapat kebanyakan ya para ahli fikih. Karena sesungguhnya asapnya itu bisa masuk ke otak. Ya, sebagaimana kalau kita mencium asap terlalu pekat itu kan kadang kalau masuk hidung nanti dia seperti terasa pusing di otak ya. Dan dikiaskan dari hal ini tentu adalah merokok ya. Merokok apalagi kalau merokok sengaja banget ya. Itu juga membatalkan puasa ya. Meskipun orang yang merokok nggak kenyang kan, tapi tetap aja ya itu juga membatalkan puasa. Baik. Syammu ya, syammu ini khobar ya, dari mubtada yang dibuang. Jadi ya min mubtilati as-shaimi syamul bukhuri kayak gitu. Al-bukhuri mudhafun ilaihi, kemudian aliman sebagai hal, ami dan juga sebagai hal, yafturu fil mudhari bihi jar majrur, as-shaimu sebagai fa'il. Wa huwa istinaf, huwa nya mubtada. Kemudian qaulu ya. Oh, wa huwa qaulun katsirun ya afwan. Wa huwa qaulun katsirun minal fuqaha ya. Ya enggak benar afwan. Wa qaulu katsirin. Qaulu khobar, katsirin ini mudhaf ilaih karena perkataannya kebanyakan ulama fikih, maka katsirin mudhaf ilaih, minal fuqaha jar majrur, li anna alam harfu jarin, anna harfu takin wa nasbin, kemudian lahu ini jar majrur sebagai khobar anna muqaddam, nufudan ismu anna muakhar. Mun ilat dimari jar majrur. Baik. Amma idza dakhala anfuhu aw syammahu min ghairi qasdin fala yaftur bihi as-shaimu li adamil iradati wal ikhtiyari ya. Adapun apabila yang enggak sengaja masuk hidungnya atau dia menciumnya ya dengan tanpa sengaja, maka tidak membatalkan puasa ya, tidak batal puasanya. Karena ketiadaan iradah, keinginan dan pilihan. Jadi kalau nggak sengaja itu nggak apa-apa. Amma harfu tafsilin atau tafsirin idza dzarfiyah syartiyah dakhala fil madhi anfu fa'ilun, haknya mudhaf ilaih, au harfu atfin syammahu ya syamma fil madhi, kemudian haknya sebagai maf'ul bih. Kemudian fa'ilnya ini kembali ke as-shaim ya, min ghairi jar majrur qasdin mudhaf ilaih, fala al-faw harfu jawab syartin la nafiyatun aw harfu nafyin, yafturu fil mudhari ya, fil mudhari bihi jar majrur as-shaimu sebagai fa'ilnya. Ya ada jar majrur al-iradati mudhaf ilaih, wal ikhtiyari al harfatin al-ikhtiyari ma'tufun ala al-iradati. Matu ke sini. Baik. Selanjutnya kita lanjutkan. Hal kelima yang membatalkan puasa adalah ikhrajud dami minas shaimi bil hijamati yufsidus siyama ya. Mengeluarkan darah dari orang yang berpuasa dengan cara hijamah, bekam, itu merusak puasa. Tapi nanti ada rinciannya di bawah, insya Allah akan dijelaskan perbedaan ya, pendapat para ulama yang banyak di sini. Wa yaftur bihas shaimu, dan ya membatalkan puasanya. Fi asahi qaulail ulama'i lima rawa Abu Dawud bisanadihi an Sauban ya, an Saubana radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala aftara al-hajim wal mahjum. Jadi menurut pendapat yang paling sahih dari dua perkataan para ulama, berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanadnya dari Sauban, semoga Allah meridhinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, aftara al-hajimu wal mahjumu ya. Orang yang berbekam dan yang dibekam itu berbuka puasa ya, berbuka puasa. Baik. Di sini kita i'rab dulu karena ini beda halaman. Ikhraju ini khobar juga ya. Atau lihat, oh sini ada ininya, ada fi'il mudhari'nya, jadi ini mubtada. Ikhraj di sini sebagai mubtada. Kemudian ad-dami sebagai mudhaf ilaih, minas shaimi jar majrur, bil hijamati jar majrur, yufsidu fi'il mudhari' ya. Fi'il mudhari' marfu, fa'ilnya kembali kepada ikhraj ya, kembali ke ikhraj. Kemudian as-siyama maf'ul bih mansub. Jumlah dari yufsidus siyama ini sebagai khabarnya ikhrajud dami. Wa yafturu bihas shaimu ya, yafturu ini adalah fi'il mudhari marfu biha jar majrur, as-shaimu ini fa'ilnya.
Fi asahi jar majrur qaulai mudhaf ilaih, majrur tanda jarnya ya, kemudian nunnya dibuang karena ini musanna. Al ulama'i mudhaf ilaih, 5 jar majrur rawa ini fi'il madhi, Abu sebagai fa'ilnya karena isim yang 5 dia marfu'nya dengan wawu. Dawuda mudhaf ilaih majrur dengan fathah karena ghair musharif. Bisa nadihi jar majrur haknya mudhaf ilaih, an sauban ya an sauban jar majrur karena dia alif nun dia ghair musharif. Anin nabi jar majrur, qala ya fi'il madhi fa'ilnya kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aftara fi'il madhi, al-hajimu fa'il, wal mahjumu wa ini huruf ataf, al mahjumu ma'tub ke al-hajimu ya. Baik. Wa lima rawa Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu. Ya, kita lihat setelahnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin bil baqi'i wa huwa yahtajimu wa huwa akhidun bi yadi lisamana asyrata khalat min ramadhana faqala aftaral hajimu wal mahjumu. Dan berdasarkan ya hadis riwayat Shaddad bin Aus, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi ya datang kepada seorang laki-laki yang ada di Baqi, dan laki-laki tersebut sedang membekam ya, sedang melakukan bekam. Lalu kemudian laki-laki tersebut ya memegang tanganku, dan itu terjadi pada tanggal 18 Ramadan. Faqala, maka Rasulullah bersabda, aftaral hajim wal mahjumu. Ya. Orang yang membekam dan yang dibekam itu batal puasanya. Baik. Kita i'rab. Walima jar majrur, rawa adalah fi'il madhi, Shaddad ini fa'il, kemudian ibnu ini sebagai badal, ausin sebagai mudhaf ilaih. Kemudian anna harfu tafkid dan nasbin, rasula ini adalah ismu anna ya. Kemudian Allahi lafzul jalalah mudhaf ilaih, ata fi'lun madhi ya, fa'ilnya kembali kepada Rasulullah. Kemudian jumlah fil dari ata ala rajulin ini sebagai khobarnya anna. Kemudian ala rajulin jar majrur, bil baqi jar majrur, wa huwa wawunya lil hal. Jadi ketika Rasul datang dia dalam keadaan membekam, maka ini berbekam. Jadi dia huwanya hal, ya wawunya hal, huwanya mubtada. Kemudian yahtajimu fil mudhari, fa'ilnya kembali kepada huwa dan jumlahnya sebagai hal. Wa huwa akhidun biyadi, wawunya istinaf, huwa mubtada, akhidun ini sebagai khobarnya. Kemudian biyadi jar majrur. Ya. Dan ya-nya sebagai mudhaf ilaih. Di sama na asyrata ini jar majrur, sama na asyra ini adat murakkab ya, mabni dia. Kemudian khalat ini fil madi, fa'ilnya kembali kepada sama na asyra. Kemudian min Ramadan jar majrur, faqala ya fa'nya harfu atfin atau istinaf, qalanya fil madi, fa'ilnya kembali ke Rasulullah. Aftaral hajim wal mahjumu, udah dibahas tadi, aftaral fil madi, al hajimu fa'ilnya, wal mahjumu ini wa huruf ataf, al mahjumu ma'tuf ke al hajimu. Ya. Wa fil babi an jam'in minas sahabati ridwanullahi alaihim. Dan di dalam bab ini ya banyak terdapat riwayat ya dari sekumpulan sahabat, semoga Allah merewati mereka ya. Allah rawafin fil babi jan majrur, an jam'i jan majrur, minas sahabati jan majrur, ridwanullah, ridwanu sebagai mubtada, kemudian Allahinya sebagai mudhaf ilaih, dan alaihim jar majrur sebagai khabarnya. Baik. Ya, karena memang sudah bentar lagi masuk waktu sholat zuhur, mungkin insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Nanti besok kita lanjutkan dari wa'ilal qoli ya. Jadi nanti kita bahas di sini. Jadi sebetulnya kalau masalah berbekam ini perbedaan pendapatnya lumayan pelik ya, karena banyak ulama yang membolehkan. Di saat yang sama banyak pula yang tidak membolehkan. Banyak yang mengatakan berbekam ketika puasa itu membatalkan. Banyak juga yang mengatakan berbekam ketika berpuasa itu tidak membatalkan. Jadi memang kalau udah seperti ini, maka kalau aneh pribadi selalu kalau ada pertentangan pendapat, maka aneh katakan al-khuruju minal ikhtilafi mustahabun. Keluar dari perbedaan pendapat para ulama itu disukai. Artinya kalau yang satu bilang boleh, yang satu bilang nggak boleh, maka mendingan kita anggap nggak boleh. Kenapa?
Karena kalau ternyata yang benar adalah nggak boleh kita melakukannya, kita salah. Sedangkan kalau kita tidak melakukannya, dan ternyata yang benar boleh, kan nggak apa-apa, malah bagus ya. Jadi kalau Anda punya prinsip, kalau ada perbedaan pendapat yang sama-sama kuat dalilnya, dan banyak para pendahulu yang menguatkan pendapatnya, maka kalau Anda pribadi, Anda katakan al-khuruju minal ikhtilafi mustahabun. Keluar dari pendapat ya para ulama, perbedaan pendapat para ulama itu disunnahkan. Jadi mendingan kita tinggalkan saja. Jadi kalaupun mau jangan pas siang hari, malam aja ya kayak gitu. Baik, ya demikian. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom chat ya. Di anna li habujar, berarti Anda bisa dengan majur. Iya, tapi kan dia mabni ya. Jadi kan kalau huruf itu semuanya mabni. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni yusakkana. Artinya kayak gitu kan. Setiap huruf itu ya wajib mabni ya. Dianggap semuanya mabni, tidak ada yang mu'rab satupun. Rekamannya ada ya, insya Allah nanti rekamannya saya upload ya. Nanti ada di YouTube program bisa ditonton di sana insya Allah ta'ala. Jumlah faridah itu maksudnya apa ya? Anda baru dengar nih. Karena dari tadi Anda nggak pernah bilang jumlah faridah kan? Ustaz, li'anna huruf jar tapi masuk ke huruf. Ya, jadi nanti yang majrur bukan anaknya. Yang majrur adalah inna dan isimnya dan khobarnya. Jadi seperti itu penjelasannya, bukan anaknya. Karena kan kalau huruf jar itu tanda bagi isim. Sehingga nanti yang majrur bukan anaknya saja, tapi jumlahnya. Berhubung anak ini kan jumlah ya. Anak itu kan pasti punya isimnya, punya khobarnya. Jadi yang majrur adalah jumlahnya, bukan anaknya. Nah. Ramadan ya. Baik, jadi pertama ini kan bid'ah ya. Jadi berpuasa dengan niat seperti ini bid'ah, dan bukti bahwa kalimat ini bid'ah, orang-orang pada salah ngomongnya. Jadi sebetulnya kalau sesuai kaidah nahwu harusnya ngomongnya begini. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Itu yang benar ya. Kalau mau dibaca hadis sanati, Ramadannya dibacanya ramadhani. Kalau mau dibaca Ramadana, ya nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana, nah itu bacanya hadhihi sanata. Jadi bunyinya sama antara Ramadan sama sana. Justru ini menunjukkan bahwa ini bid'ah buatan. Karena kalau sekiranya ini dicontohkan oleh Nabi, nggak akan salah secara nahwu. Ya. Jadi pilihannya pada syahri Ramadhani hadhihi sanati. Nah, kalau kita baca seperti ini, nanti Ramadhani kenapa dibaca kasroh? Karena dia sebagai mudhof. Kan ghairu munsharif kalau mudhof boleh kasroh. Hadis sanati, nah hadhihi mudhof lagi, yang mudhof ke Ramadhani. Maka asanati jadi badalnya hadi, makanya majrur bacanya Ramadhani hadhihi sanati. Tapi kalau kita bacanya Ramadana hadis sanata. Nah, Ramadana ini biasa aja. Ramadana ini adalah mudhaf ilaih dari syahri Ramadana. Kemudian hadihi namanya naibul dzaraf. Naibul dzaraf itu ada yang dibuang. Asalnya fi hadihi sanati, tapi fi-nya dibuang. Itu nama lainnya adalah mansubun binazil khafidi. Jadi dinasabkan karena huruf jarnya dibuang. Asalnya fi hadihi sanati. Ketika fi-nya dibuang jadinya mansub dia hadihi as-sanata. Karena as-sanata badal dari hadis dengan hadihi mansub seperti itu. Ini penjelasan nahwu dari lafaz puasa ya. Baik. Soal kafarat itu 60 orang miskin bebas. Jadi boleh misalnya sehari kita kumpulin 60 orang nih. Kita kumpulin ya orang-orang fakir miskin, kita kumpulin di rumah kita kasih tuh 60 piring masing-masing satu. Selesai itu namanya. Atau boleh juga setiap hari sekali makan siangnya dong kita kasih. Sampai 60 hari. Atau kalau kita kasih makan 3 kali sehari, berarti selesainya berapa hari? Sehari 3 kali makan, berarti 20 hari selesai. Kayak gitu. Jadi
Untuk penerapannya nggak harus sekaligus, boleh satu-satu, boleh dicicil, boleh orangnya sama selama 60 hari, boleh 60 orang dalam satu hari yang sama. Jadi bebas pelaksanaannya. Tapi semoga itu tidak terjadi kepada kita ya. Karena ini termasuk dosa besar ya. Termasuk dosa besar. Dan itu pun ya kita hanya boleh memberi makan orang miskin 60 orang kalau secara medis kita udah nggak boleh lagi berpuasa. Ya, tapi kalau secara kesehatan kita kuat, kita nggak boleh menggampangkan hukum ini. Jadi misalnya kita katakan, udahlah kita mah yang ambil yang beri makan orang miskin aja, yang gampang, nggak boleh. Urutannya harus kayak gitu. Bebaskan budak dulu kalau nggak punya, puasa 2 bulan. Kalau nggak sanggup secara medis ya, jadi harus medis yang bilang nggak sanggup, jangan perasaan doang ya, kayak gitu. Makanya sabar-sabar dikit lah ya kalau bulan Ramadan ini, tunggu malam gitu ya. Bukhur itu ini apa namanya, kayu gaharu yang dibakar. Antum tuh kalau ke Arab, kalau kita kan paling minyak wangi olesan ya, dioles gitu ya di baju. Kalau mereka tuh suka bakar kayu gaharu. Kayu gaharu sebenarnya asal dari Indonesia, cuma karena mahal diekspor semua ke Arab Saudi. Jadi kayu itu dibakar. Mungkin kalau kita kayak kemenyan lah ya, kayak kemenyan dibakar, kan tuh ada asapnya. Ini nggak boleh dihirup ya. Yang nggak boleh dihirup secara sengaja ya. Tapi kalau nggak sengaja, ya nggak masalah. Misalnya kita lewat, ya sama aja kayak kalau kita lewat ada orang bakar sampah kan, kadang asapnya masuk ke hidung nggak masalah. Tapi kalau kita sengaja, apa namanya, itu nggak boleh. Karena memasukkan sesuatu ke dalam rongga mulut, ya dalam rongga tubuh, mulut, hidung, secara sengaja itu membatalkan puasa. Sebagaimana rokok ya. Rokok itu membatalkan puasa juga. Pengharaman syamul bakhur ya sama kayak pengharaman rokok ya. Itu sangat jelas sekali. Karena memasukkan sesuatu secara sengaja ke dalam tubuh, yaitu membatalkan puasa. Dan itu hukumnya dihukumi seperti hukum makan dan minum. Melapaskan niat malam hari secara bersama-sama, ya hukum asalnya kan niat itu di hati ya. Dari caranya itu aja kan udah ketahuan. Kalau gimana mau sama-sama kalau masing-masing ucapinnya di hati. Ya. Jadi memang sebaiknya dihindarilah yang tambahan-tambahan ibadah semacam itu ya. Saat goyur musharif boleh kasroh kalau sebagai mudhaf ilaih ya. Iya. Jadi goyur musharif itu boleh kasroh dengan 2 syarat. Yang pertama kalau dikasih al. Misalnya kita katakan adhabu ilal masajidi. Boleh. Tapi kalau alnya dicabut, ya jadinya adhabu ila masajida. Kalau ada alnya, adhabu ilal masajidi. Itu yang pertama, dikasih al. Yang kedua, kalau dia jadi mudhof. Contohnya, azhabu ila masajidil jamiati. Saya pergi ke masjid-masjid kampus. Di situ masajid sebagai mudhof, makanya boleh kasroh. Tapi kalau tidak diidofahkan, maka kita katakan adhabu ila masajida. Taib Afwan, di sini udah masuk waktu zuhur. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi. Nanti akan kabari untuk sesi besok jam berapa saja. Demikian saya mengucapkan jazakumullah khairan jaza atas partisipasi antum pada pagi hari ini dari jam 8 sampai jam 12. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, baik bermanfaat untuk menambah ilmu bahasa Arab kita ataupun menambah wawasan kita tentang ilmu fikih tentang ibadah puasa. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.